Guys, langit tidak lagi berwarna biru. Ia telah menjelma menjadi kanvas kelabu pekat, berlumur jelaga dan sulfur yang mencekik paru-paru. Dunia sedang sekarat, dan manusia akhirnya sadar mereka bukanlah penguasa alam, melainkan sekelompok parasit yang sukses membunuh inangnya. Nah guys, kehancuran ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan sebuah akumulasi panjang dari kerakusan yang dipelihara atas nama kekuasaan guys. Selama berabad-abad, para penguasa dunia bertarung menggunakan sisa-sisa nafas bumi demi dominasi geopolitik, mengejar angka-angka pertumbuhan ekonomi yang semu dan ambisi militer. Hutan-hutan terakhir dibabat habis, sementara perut bumi dikeruk tanpa ampun hingga menyisakan rongga-rongga kosong yang rapuh guys. Lalu, titik kritis itu terlampaui. Pemicunya adalah perang perebutan sumber daya air yang bersih terakhir di belahan utara yang berujung pada pelepasan senjata termonuklir taktis. Tampaknya berantai dan mengerikan. Pertama, lautan mati. Suhu laut melonjak drastis, membunuh seluruh ekosistem terumbu karang dan memicu ledakan populasi alga beracun yang mengubah samudra menjadi genangan air pekat tak berkehidupan. Kedua, musim dingin nuklir dan badai api. Debu radioaktif dan asap dari kota-kota yang terbakar membumbung ke stratosfer memblokir nyaris 90% cahaya matahari. Bumi mendingin secara ekstrim di beberapa wilayah, sementara wilayah lain dihantam badai monsun asam yang melarutkan beton. Ketiga, kelaparan global. Tanpa matahari, fotosintesis terhenti. Dalam hitungan minggu, seluruh rantai makanan runtuh. Ratusan juta hektar lahan pertanian berubah menjadi gurun debu yang steril. Jadi guys, kita mengira kita sedang membangun peradaban, padahal kita hanya sedang merakit bom waktu. Catatan terakhir seorang jurnalis di reruntuhan New York. Semua ini adalah perlombaan di ujung tanduk. Di tengah keputusasaan yang mencekam, sekelompok ilmuwan yang tersisa tidak lagi memiliki kemewahan untuk menangis. Mereka tahu generasi mereka sudah selesai. Tugas mereka sekarang bukan lagi menyelamatkan hari ini, melainkan memastikan ada hari esok untuk anak cucu manusia yang entah bagaimana caranya bisa bertahan hidup guys. Dalam kegelapan yang diterangi lampu-lampu darurat, atmosfer di dalam laboratorium bawah tanah terasa begitu tegang. Suara denting mesin pembeku, kibasan udara dari generator, dan langkah kaki yang tergesa-gesa bergaung di dinding-dinding beton tebal. Ini adalah perlombaan melawan waktu dan melawan kepunahan. Mereka sedang membangun bunker Alpha Genesis, sebuah bahtera Nuh modern yang tertanam ratusan meter di dalam perut pegunungan granit yang membeku guys. Pertanyaannya, apa yang dipertaruhkan di dalam bunker? Pertama, penyelamatan plasma nutfah. Para botaniwan dengan tangan bergetar namun presisi menyortir jutaan tabung kriogenik berisi benih padi, gandum, jagung hingga tumbuhan paku purba. Jika benih ini terkontaminasi radiasi luar sedikit saja, masa depan agrikultur bumi akan musnah selamanya guys. Kedua, sintesis darurat. Di sudut lain, para ahli biokimia sibuk mengompres kalori murni dan multivitamin ke dalam bentuk gel dan batangan padat yang mampu bertahan selama ratusan tahun tanpa membusuk. Ketiga, enklave pengetahuan. Di pusat bunker, hard drive berbahan kuarsa yang dirancang tahan pulsa elektromagnetik terus disuntikkan data, cara memurnikan air, cara menanam tanpa tanah, dan sejarah kelam mengapa dunia ini bisa hancur agar generasi mendatang tidak mengulangi kesalahan yang sama guys. Nah guys, di luar pintu baja seberat 50 ton itu, badai pasir radioaktif mulai melolong, mencakar-cakar gerbang bunker seolah menuntut masuk. Di dalam, para ilmuwan saling bertatapan dalam diam. Kulit mereka pucat karena kurang tidur, mata mereka merah menahan tangis. Mereka tahu begitu pintu ini dikunci dari dalam, mereka mungkin tidak akan pernah melihat matahari lagi. Jadi guys, mereka mengunci diri bukan untuk hidup egois, melainkan untuk menjadi penjaga kuburan yang merawat benih kehidupan sampai bumi siap untuk bernafas kembali. Nah guys, jauh sebelum ambisi-ambisi picik itu lahir dan mencemari atmosfer, bumi adalah sebuah simfoni kedamaian yang agung. Coba bayangkan sebuah masa atau sudut-sudut bumi yang belum terjamah, di mana rimba raya bernafas dengan bebas. Di sana, makhluk-makhluk bumi hidup dalam takdir yang jujur. Kawanan burung bermigrasi membelah langit biru tanpa perlu paspor atau visa, hanya dipandu oleh kompas alami dan angin yang berbisik ramah. Aliran sungai mengalir jernih, membasahi akar-akar pohon raksasa yang telah berdiri ratusan tahun, menjadi rumah bagi jutaan kehidupan tanpa pernah meminta bayaran guys. Di dunia ini tidak ada keserakahan, sehingga berburu hanya saat lapar. Lebah menghisap nektar sekaligus menghidupkan bunga, dan dedaunan luruh ke tanah untuk menjadi pupuk bagi generasi pohon berikutnya. Semua selaras, sebuah siklus kehidupan yang indah, damai dan mandiri, berjalan megah tanpa perlu campur tangan mereka yang merasa sok berkuasa guys. Mereka seolah-olah tuhan-tuhan kecil yang merusak simfoni. Namun simfoni purba yang damai itu kini dirobohkan oleh kepalan tangan besi kelompok manusia yang angkuh dengan mata telanjang di bawah sorot lampu peradaban modern. Mereka tanpa malu memamerkan kemampuan destruktifnya. Mereka bertingkah seolah-olah adalah pemilik sah alam semesta, padahal mereka hanyalah parasit yang kebetulan belajar cara memakai senjata guys. Lihatlah bagaimana makhluk-makhluk celaka itu memamerkan kekuatan. Pertama, langit yang dikoyak. Burung-burung kini harus berbagi ruang dengan rudal dan jet tempur yang membawa pesan kematian. Langit biru yang dulu suci kini kerap merona merah akibat api ledakan. Kedua, tanah yang diperkosa, gunung-gunung yang dibelah dan dikeruk isinya, meninggalkan lubang-lubang menganga yang beracun hanya demi mengisi pundi-pundi kekayaan segelintir orang. Ketiga, laut yang diracuni. Samudera yang luas kini menjadi tempat pembuangan limbah dari ego industri mereka, merusak terumbu karang dan membunuh jutaan biota laut yang tak berdosa. Nah guys, mereka tidak lagi sekadar menyakiti manusia lain melalui perang, kemiskinan sistemik, dan penindasan. Lebih ngeri dari itu, mereka sedang melakukan bunuh diri massal dengan menghancurkan ekosistem penyokong kehidupan. Mereka tega merobek tenunan peradaban dan meracuni rahim bumi guys. Lihatlah pameran keangkuhan mereka di atas puing-puing. Secara vulgar dan terang-terangan, kelompok sok kuasa ini saling pamer teknologi pemusnah massal. Mereka bangga dengan tombol-tombol nuklir di meja kerja mereka. Mereka tersenyum di balik podium saat mengumumkan proyek-proyek yang mengorbankan hutan adat dan ruang hidup masyarakat kecil. Nah guys, mereka lupa atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadari bahwa ketika alam semesta ini mencapai titik jenuhnya dan memutuskan untuk membalas, semua teknologi, uang, dan tahta yang mereka pamerkan hari ini tidak akan lebih berharga dari segenggam debu di tangan badai guys. Jadi guys, bumi hari ini adalah sebuah panggung yang bising riuh oleh ambisi namun sunyi dari kebijaksanaan. Jika kita bertanya apa kabar dunia sekarang, jawabannya terpantul pada layar-layar gawai, tajuk berita, dan jeritan sunyi alam yang kian terhimpit. Kita sedang menyaksikan sebuah perlombaan tanpa garis finish. Di berbagai belahan dunia, individu maupun kelompok yang merasa paling berhak memegang kemudi peradaban sedang saling sikut, menghalalkan segala cara demi satu kata, kuasa. Nah guys, demi ego yang dinamai kejayaan, mereka berlomba menguasai apa saja. Pertama, teknologi dan informasi dijadikan senjata untuk mengontrol
pikiran dan memanipulasi kebenaran. Kedua, sumber daya alam dikeruk habis-habisan tanpa ampun, seolah hari esok tidak akan pernah datang. Ketiga, narasi kebencian diciptakan dan dipelihara untuk memecah belah, memastikan bahwa mereka yang di atas tetap tak tergoyahkan. Mereka terjebak dalam ilusi bahwa kekuasaan absolut adalah warisan abadi atas nama keamanan, pertumbuhan ekonomi, atau kejayaan kelompok. Mereka menutup mata dari dampak nyata yang mereka timbulkan, guys. Nah guys, mereka tidak pernah benar-benar sadar. Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya dari anak cucu kita. Ironisnya, kutipan itu kini terasa seperti dongeng usang. Dalam kamus para pemburu kekuasaan hari ini, tidak ada ruang untuk memikirkan kehidupan setelah generasi mereka. Mereka lupa bahwa anak cucu mereka kelak harus menghirup udara yang sama yang hari ini mereka racuni dan meminum air yang sama yang hari ini mereka cemari. Mereka membangun menara gading kekuasaan di atas fondasi masa depan yang rapuh. Lupa bahwa ketika fondasi itu runtuh, tidak akan ada pemenang yang tersisa. Hanya ada puing-puing peradaban yang egois. Jadi untuk kalian-kalian soal penguasa bumi, silakan terus bermain menjadi Tuhan sampai tiba saatnya bumi sendiri yang bosan dan menelan seluruh kesombongan itu tanpa sisa. Welcome to the Judgment Day.